Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi eh, tentang bagaimana cara membuat layout PCB. Sebelumnya kita sudah tahu ya tentang PCB, bahwa PCB itu adalah sebuah papan rangkaian tercetak atau bahasa Inggrisnya printed circuit board, di mana PCB ini terdiri dari dua bagian. Di sini Bapak akan melihatkan dari PCB. Nah, ini adalah PCB untuk uh, bagian atas ya, atau biasanya Bapak menyebutnya layout tampak atas, dimana di sini adalah tempat letak dari komponen rangkaian elektronika. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian bagian jalurnya. Nah, sini ada jalur PCB ya. Ini layout bagian bawah ya. Ini adalah untuk jalur rangkaian dari rangkaian elektronika ya. Ini adalah bagian jalur rangkaian elektronikanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian gimana cara membuat layout PCB? Bapak akan menjelaskan tahapan dalam membuat layout PCB. Seperti yang dilihat di sini sudah ada gambar rangkaian elektronika. Ini adalah rangkaian sensor cahaya ya. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus memahami dari komponen yang terdapat pada rangkaian tersebut ya. Kita harus pahami dulu baik itu pinnya maupun spesifikasi dari komponen itu sendiri. Yang pertama kita perhatikan di sini komponennya adalah ada potensio ya. Nah, di mana potensio ini memiliki 3 pin atau 3 kaki. Di sini adalah kaki 1, kemudian ini kedua, dan ini adalah ketiga. Kemudian berikutnya ada LDR sini. Ini LDR, kemudian ada resistor, dan ini adalah transistor. Nah, ini transistor terdiri dari kaki apa aja? Di sini ada kaki basis, kemudian ini kolektor, dan ini adalah emitor. Nah, jadi kita harus memahami dari komponen tersebut, memahami pinnya. Kemudian jika ingin lebih spesifik lagi, kita harus cari tahu nih jarak pinnya, antar pinnya. Misalkan ini potensio, ini kan ada 3 pin, berarti jarak antar pin ini berapa, supaya pada saat pembuatan PCB nanti komponen itu akan pas, kakinya nancap pada PCB itu akan pas, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil jarak antar kakinya. Kalau terlalu besar juga kan nggak bagus lihatnya, atau tidak terlalu kecil juga akan kesulitan dalam pemasangan di PCB-nya. Nah, kita harus cari tahu spesifikasi dari komponen itu sendiri, bisa melalui internet atau beli komponen yang dibutuhkan pada rangkaian tersebut. Nah, misalkan kayak seperti ini. Nah, ini adalah potensio ya. Nah, ini pinnya kan ada kakinya. Jarak antara kaki ini ya harus sesuai pada saat kita akan membuat PCB ya. Ini potensiometer, dimana jarak antar kaki ini biasanya dia dari kaki 1 sampai kaki 3 itu adalah 1 cm, berarti di tengahnya 0,5 ya, atau 5 mili ya. Jadi tinggal 1 cm dibagi 3. Ini adalah potensio. Kemudian ada nih ya, ini adalah komponen BD139. Ini adalah transistornya nih. Bentuk transistornya seperti ini ya. Nah, transistor juga jenisnya akan bermacam-macam ya. Transistor jenisnya bermacam-macam. Ini bagian depannya ya, ini bagian belakang seperti ini bagian depan.
Transistor jenisnya bermacam-macam, jadi kita harus tahu untuk kakinya, ya bentuk kakinya untuk dibuat di PCB bentuknya seperti apa. Nah kalau ini transistor lurus ya, kemudian jarak kaki antar satu basis, antar kaki basis kolektor emitor ya adalah 5 mili, tinggal 5 mili di jarak kaki 1 sampai yang ketiga itu 5 mili, tinggal tengah-tengahnya berarti 2,5 mili. Ini berbeda dengan potensio ya, nih potensio. Kalau potensio jarak kakinya lebih lebar kan ya, potensio lebih lebar. Nah, nah untuk simbolnya nanti untuk simbol di rangkaian atau di layout ya, nanti kita akan membuat layout tampak atas terlebih dahulu. Nah jadi seperti ini tadi ya, berarti potensio pinnya ada 3, bisa dibuat simbol seperti ini, dibuat simbol seperti ini, kaki 1, kaki 2, kaki 3. Nah transistornya juga berarti seperti potensio ya, potensio dulu, ini 1, ini 2, ini 3. Baik, untuk transistor bagian layout tampak atasnya bermacam-macam ya, jadi ada yang seperti ini, kemudian ada juga yang seperti ini lurus ya. Tadi kalau untuk BD139 bentuknya seperti ini, jadi seperti potensio tapi ukuran pinnya lebih pendek, lebih kecil jaraknya. Jadi antara emitor ke basis ini adalah setengah senti, dan yang tengah-tengahnya berarti 2,5 mili ya. Kalau yang untuk potensio ini jarak antara kaki 1 sampai kaki 3 adalah 1 cm. Nah tengah-tengahnya berarti setengah cm atau 5 mili. Jadi untuk transistor juga perlu diketahui bahwa untuk layout tampak atasnya nanti kalian cari tahu sendiri aja bentuknya seperti apa gitu kan ya. Ada yang seperti ini ya, kalau untuk BD139 ada yang seperti ini ya. Yang seperti ini tipe FCS 9012 9013 ini seperti ini. Cuma kaki basis kolektor emitornya itu belum tentu seperti ini ya, bisa jadi ada yang basisnya di sini atau basisnya di sini ya. Kemudian yang untuk tipe seperti ini juga bermacam-macam, jadi bisa jadi basisnya ada di tengah atau basisnya di atas ya. Ini bermacam-macam, makanya kalian harus cari tahu dulu dari internet datasheetnya basisnya ada di bagian mana. Nah untuk BD139 seperti ini ya, ini untuk BD139 BD139 urutannya seperti ini emitor, kolektor, basis. Nah ini kalau tampak depan seperti ini ya, BD139 ini adalah emitor, terus kolektor dan basis ya, seperti itu. Kemudian untuk membuat layout tampak atas, nanti kita akan membuat layout tampak atas, layout tampak atas ya. Kalau mengikuti gambar rangkaian ini boleh nggak? Ya boleh saja, bisa ya. Jadi bisa saja mengikuti gambar rangkaian seperti ini ya. Misalkan contohnya adalah sebagai berikut. Kalau mengikuti gambar rangkaian seperti ini berarti kan gambar layout tampak atasnya potensio ya, jadi seperti ini. Potensio pinnya ada 3, kemudian sini berarti ada resistor, kemudian di sini ada LDR, kemudian ada resistor lagi ya,
dilanjut dengan LED. Kemudian ada transistor. Nah, seperti ini. Letak-letaknya seperti ini. Nah, ini ada potensio. Potensio ini adalah kaki 1, 2, 3. Di sini untuk transistor berarti ada emitor, kolektor, basis. Nah, karena ini emitor dia ke ground ya, emitor ini kan ke ground nih, dibalik aja, yang basis di atas, emitor di bawah. Boleh nggak? Ya boleh, karena kolektor tetap di tengah. Yang penting kolektornya tetap di tengah, jadi ini bisa dibalik. Ini emitor, ini kolektor, basis ya, supaya memudahkan dalam pembuatan jalurnya ya. Kalau ngikutin gambar rangkaian seperti ini, nanti layoutnya akan seperti ini kan. Berarti ini pin 1 ke resistor, kemudian ke ini VCC. Nah, ini VCC nya belum dibuatnya. Ini VCC berarti di sini misalkan. Makanya terminal blok ini ada 2. Ini VCC 9 volt. Gitu ya. Berarti ini 1 jalurnya ini akan ke resistor. Gitu ya. Kemudian resistor ke LED. Ini ke LED. Resistor yang 220. Kemudian dari LED ke kolektor. Nah, ini berarti dari LED ini ke kolektor. Ini berarti hapus dulu aja ini. Nah, kolektor. Kemudian pin 2 ke pin 3 berarti ini terhubung tinggal dihubungkan aja dari sini ya. Kemudian pin 3 dapat ke resistor R1K, berarti ke sini jalurnya seperti ini. Kemudian LDR, ini LDR ya, LDR ke resistor seperti ini. Kemudian ini ke basis, ini basis bisa diambilnya ke sini dulu, miring ke basis. Kemudian ini ke emitor, bisa dilangsungkan ya. Seperti ini. Kemudian yang VCC, nah ini VCC ambil sini ya. Ini lanjutannya dari resistor ke plus VCC, ini positif, negatif. Jadi ini langsungkan saja. Itu. Kemudian ininya negatifnya ke emitor. Ini adalah emitor. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini ngikuti gambar rangkaian ini, boleh nggak? Boleh, cuma tata letak komponennya kan kurang bagus ya, kurang bagus. Nah, gimana supaya terlihat lebih bagus, lebih rapi ya, harusnya di kelompok-kelompokkan. Di kelompok-kelompokkan berarti resistor coba dikelompokkan atau didekatkan ya. Kemudian LDR nya juga kira-kira di ini kan supaya terlihat lebih rapi ya. Gimana caranya? Misalkan seperti ini ya. Misalkan ini
udah ada ya untuk ininya. Berarti kalau dikelompokkan gimana? Dari resistor, misalkan resistornya dikesinikan, bisa nggak kira-kira resistornya dikesinikan? Seperti ini, bisa nggak? Berarti kaki ini langsung ke sini ya. Kalau ini kan misalkan ini kaki 1, ini kaki 2, berarti ininya misalkan ini kaki 1, ini kaki 2. Tuh, kaki 1 dapat pin 3, ini dapat pin 3, berarti tinggal diambil aja. Ini tulisannya dipindahkan aja ya. Ini 1, ini 2, 3, pin satunya pin 3, kemudian berarti ini pin satunya pas, kaki 2 dapat basis, ini dapat basis. Dari sini tarik sini dapat basis. Ini akan sejajar dengan potensio. Sejajar dengan potensio. Ini mau didekatkan lagi dengan ini, bisa nggak? Bisa. Ini supaya ke sini bagaimana caranya? Tadi ini ke basis, ininya jangan lewat sini. Nah, ininya kan jadi bisa dipindahkan ke sini, geser. Ini berarti misalkan ini kaki 1, kaki 2 ya. Kaki 1 dapat ke sini, berarti ini tarik ke sini. Kemudian LED-nya, LED itu kan setelah ini kaki 1, kaki 2 ya. LED-nya misalkan di sini, LED disejajarkan ini kan resistor, kemudian ke LED, baru ke kolektor. Ini berarti resistor, ini tadi kaki 1 ke sana ya. Berarti dari sini ini dihubungkan, dilanjutkan ya. Dapat positif. Oh, 1. Kemudian ini tadi resistor kaki 2-nya, ini kaki 1, kaki 2 ketemu dengan ini LED. Setelah itu dari LED ke kolektor.
ya, dari sini berarti ke kolektor. Jadi ini bisa dihapus. Tuh, bisa dihapus kan? Jadi seperti ini jalurnya. Kemudian untuk LDR gimana? LDR bisa didekatkan ke sini ya, bisa didekatkan ke sini. Misalkan LDR-nya supaya langsung ke sini ya, bisa di bagian ini aja. LDR gini. Berarti ini dapat 3, satunya ke emitter. Seperti itu. Jadi yang ini bisa dihapus. Nah, ini VCC nya gimana? VCC nya didekatkan lagi supaya tidak memakan tempat. Positif, negatif. Berarti ini ke sini ya. Yang ini nah ini, jadi layout tampak atasnya kan seperti ini ya. Nah, kan, kalau layout tampak atasnya seperti ini kan lebih rapi, resistor bersebelahan dengan LED ya, ini LED ya. Nah, seperti ini LED, kemudian ini LDR, potensio taruh di pinggir karena bentuk fisiknya tadi dia akan ada bagian depannya yang harus diputar ya, jadi taruh di pinggir PCB. Ini PCC nya plus, ini min 9 volt. Nah, jangan lupa ini bentuk PCB ini dibuat seperti ini untuk bagian PCB nya ya, dikasih kaki-kaki dikasih dudukan untuk kaki PCB. Nah, ini 1 2 3 ya, jadi dibuat dudukannya ada 4. Ini adalah layout tampak atas. Kemudian kalau membuat layout tampak bawahnya gimana? Untuk membuat layout tampak bawahnya, berarti layout yaitu untuk bagian jalur PCB ya, berarti kita harus membalik dari layout tampak atas. Kita buat ininya saja, apa namanya, untuk membuat jalurnya saja ya, jalurnya saja dengan cara bagaimana, dibalik gambar rangkaian itu dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Nah, kalau yang sekarang Bapak akan buat layout tampak bawahnya adalah diubah dari bagian kanan ke
ke kiri. Berarti kalau potensio ini 3, berarti nanti pindah akan ke sebelah sini ya. Berarti akan gambarnya akan seperti ini. Potensio berarti ada 3, kemudian sebelahnya ini ada resistor, kemudian resistor lagi, kemudian LED, kemudian di sini ada ini ya yang 9 volt, kemudian di bagian bawahnya ini LED ada transistor, kemudian di bagian belakang sini ada LDR. Nah, jadi ini LDR, ini untuk potensio, ini adalah transistor, kemudian ini resistor LED sama power supply. Untuk membuatnya gimana? Ini berarti ke resistor, kemudian ke VCC, resistor yang tengah, ini ke sini, kemudian lanjut ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang kedua, ini nyambung ke sini, terhubung dengan resistor. Resistor terhubung juga dengan LDR. Kemudian dari LDR terhubung ke emitor sini. Berikutnya dari resistor ini terhubung ke basis dari bagian ini ya, berarti kan, kemudian dia ke samping, kemudian ke basis, bisa dari sebelah sini, seperti ini, ke sini dan ke sini. Basis, kemudian tadi ini atasnya, nah ini resistor ketemu dengan LED, ini resistor, ini LED ya, berarti ini langsung terhubung. Nah, kemudian ini dapat kolektor tuh ini ya, berarti bagian atas ini ke sini, ke bawahin, ini ke sini, kemudian ke sini, kemudian di bawah. Nah, seperti itu ya. Kemudian power supply, tinggal power supply. Ini tadi ini berarti plus, ini min 9 volt, min dapat ke emitor ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi layout tampak bawah. Dibuat garis lagi. Baik ya, jadi ini adalah hasil akhir dari gambar rangkaian ini. Kita buat layout tampak atas, kemudian dari layout tampak atas dibuat layout tampak bawah. Untuk membuat layout tampak bawah itu harus membalik
dari rangkaian layout tampak atas ya. Bisa dibalik dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Kalau di sini yang dibuat adalah dibalik dari kanan ke kiri ya, dimana ini tegangan 9 voltnya di sini ya, pindah tadinya dari kanan ke kiri. Nah ini juga potensio dari kiri ke kanan ini seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi Bapak kira cukup, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.